Oke, ini dia match kedua kita pada hari ini di Vikendi. Pasti kita bakal lihat ada pesawat kali ini agak pelit deh kayaknya. Agak pelit, tampaknya pilot yang di Wrangel dipindahkan tugas ya kali ini Vikendi. Karena kemarin nge-troll. Dan Habis kemarin berangkat pesawat di troll circle-nya. dimunculin sama dia, dipecat kan kemarin. Ternyata ini airline yang berbeda Pas. Ini Oke. maskapai yang berbeda mengambil Pilot pilotnya. bekas di Wrangel. Betul. Katanya mereka lagi membutuhkan tambahan pilot karena banyak pilotnya masih belum mau kerja kan. Oke, apakah circle-nya akan indah untuk di Vikendi kali ini? Kita lihat nih apakah pilot Wrangel berbaik hati pada kali ini. Ya, kalau kemarin sih ngambil daerahnya laut-lautan, tapi sekarang lingkarannya mendapatkan ke arah tengah. Castle masuk dan tidak ada daerah laut terlalu banyak masuk ke dalam lingkaran circle. Bahkan nggak ada lautnya sama sekali, cuma sungainya doang. Ya, dan ini kebanyakan sungai yang air ya. Bukan Betul. sebagian sungai yang jadi es batu. Bukan sungai es batu, tapi sungai air. Sungai air ya. Castle soalnya kan sama daerah-daerah Potfos tuh kan es batu juga. Terus daerah Semen Factory itu. Better pindah loh Pas, ke bawah lagi tuh. Makin ke bawah, ke winery langsung mereka. Bukannya kemarin juga ke winery ya? Iya, cuma kan mereka sempat scrapping juga kan, nggak nyampe ke winery-nya. Mungkin karena mereka tahu winery lebih kosong. Heeh. Ngapain scrapping, ambil yang gede aja sekalian kan. Betul. Tapi ini jadi ini loh, jadi kayak ngebuat BTR tuh pusing nanti. Bukan BTR-nya yang pusing, tapi tim-tim lain pusing, terutama buat tim-tim yang ada di Indonesia. Kenapa tuh? Karena kan bentar lagi kita bakal ngelihat PMPL Season 2. Tanggal 14 Agustus bakalan mulai PMPL Season 2. Sementara tim-tim dari Indonesia nih, 23 tim lain yang udah siap di PMPL Season 2, mereka ngelihat BTR turunnya di Winery. Apakah Volnova-nya kosong dan bisa diambil sama tim lain? Kan belum tentu kalau tiba-tiba di Indo mereka tetap turun di arah Volnova kan Betul. jadi surprise buat tim lain juga. Nanti terlihatnya itu bentar lagi ya. Bentar lagi terlihat apakah BTR 14. bakal berubah atau enggak. Betul. Minggu depan sih. Udah diumumin ya berarti ya? Apanya? Udah diumumin kan tanggal-tanggal mainnya kan? Tanggal mainnya harusnya udah. Karena udah bocor juga sih. Orang udah pada tahu kalau tanggal 14 tuh bakal ada start di PMPL-nya. Karena udah banyak komunitas yang gonjang-ganjing udah pada bilang juga kayak oke tanggal 14 kita di PMPL juga. Ada beberapa live Instagram di beberapa pro player juga udah pada bilang mereka bakal main di tanggal segitu. Berarti memang udah bersiap-siap semua untuk bermain nantinya ya. Betul. Mungkin yang bisa kita lihat nanti ini. Kan biasanya nih sebelum PMPL start bakal ada scrim PMPL kan. Nah scrim PMPL-nya nih yang bakal nanti pembuktian. Di mana drop zone dari masing-masing tim yang mungkin sudah fix untuk di PMPL. Iya, dan nanti kelihatan pas scrim ya. Kan biasanya kan sebelum hari tanding ada scrim dulu di game pertama kan. Betul. Entah itu map apa ya, bisa map kandang Wrangel, kandang Sunhawk, Miramar, juga Vikendi. Itu biasanya menjadi uji coba semua tim ketika scrim di game pertama hari itu. Pas lagi di waiting screen untuk membuka. Antara ada tim yang nge-troll atau ada tim yang emang bener-bener main untuk pemanasan. Tapi biasanya kan scrimnya itu sebelum hari-hari dimulai. Ya. Sebelum matchnya dimulai untuk match yang pertama atau sebelum on air. Dan juga scrim sebelum hari H. Scrim sebelum hari H tuh yang biasanya jadi pembuktian. Oh tim ini ngambil ini, oh tim ini ngambil ini. Terus pas lagi di hari H ada scrim sebelum mulai. Itu pasti juga ada pembuktian juga. Oh ternyata tim ini masih ngambil di sini. Oh ternyata tim ini masih coba buat ambil di kompon ini. Jadi emang harus diperhatikan banget buat tim-tim Indonesianya nanti. Tapi kita hiraukan dulu untuk PMPL Indonesia Season 2. Kita masih fokus untuk mendukung Bigetron Red Alliance di PMWL East Grand Final untuk di timurnya 2020. Iya, kita bakal lihat ini juga pergerakan semua tim di awal-awal Wah, nekat. PMWL kali ini ya. Di game kedua pada hari kedua juga naik crispy car, gue agak dak-dik-duk sih liatnya ya. Iya, OR uji nyali kayaknya. Sumpah gue kalau lihat orang 2 orang 3 orang crispy car, gue kayak wah gila ini berempat lagi ya. Ini udah lagi mau retret bareng-bareng nih. Nih kalau ketemu sama tim manapun dah di bredet satu klip aja, wah ini udah langsung meleduk meninggoy ini pasti. Easy point dan easy to lobby. Easy to lobby ya. Betul. Dan sepertinya dari KOG mereka langsung mengambil bagian perbatuan ini. Batu yang lumayan tinggi atau tebing yang lumayan tinggi sudah didaki oleh konsep. Mengamati daerah sekitar dan diintimitif dulu kompon mana yang sekiranya kosong dan bisa mereka ambil. Atau kompon mana yang sekiranya agak sedikit lengah defense-nya dan bisa mereka push untuk mendapatkan pundi-pundi kill. Belum tahu arahnya kemana karena konsep masih ngintip-ngintip juga bahkan Oh ada yang cacing gaming. Betul, tapi cacing gamingnya di Sunhawk ya. Oh ditembak? Nah, Oh enggak. dia mau lewat. Dia mau lewat, dia bilang, wah kayaknya saya mencium bau-bau mobil crispy nih kayaknya. Betul, papasan tadi antara RRQ dan juga
tim Valdus, tapi wajar sih dilepas karena dia seorang diri. Kalau Betul. tadi Araki berempat mungkin bakal ada spray commit. Udah bukan mungkin, Pasti. harusnya. Logikanya ya lu lagi ngeperan berempat, ada mobil lewat, masa diem aja guys, Nggak mungkin, pasti di spray. dihajar. Kecuali tim lu belum pegang senjata, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. 5 menit udah berjalan game, nggak mungkin nggak pegang senjata. Masih nggak pegang senjata, itu bukan mau battle royale. Betul. Itu udah maunya Mau hangout doang di hangout, Vikendi mau ya. bertamu ya. Mau bertamu doang di Vikendi-nya. Tapi dari OR mereka sudah selamat dari masa-masa krusial. Udah nyampe ke Rotasi rumah. satu mobil Tapi baru fase pertama yang mereka lewatin. Kalau pindah lagi dengan Crispy Car, berempat lagi naiknya, gue sih skip sih, mending gue lari sih. Tapi kan mereka ngambilnya agak tengah tuh circle-nya. Harusnya buat perpindahan Sampai ke ketiga circle lah kedua nanti minimal ya. mereka masih bisa aman sejauh ini. Mungkin circle ketiga keempat baru bakal pindah pelan-pelan, tapi nggak bakal jauh-jauh banget juga sih sebenarnya. Nggak Betul. bakal sampai benar-benar pindah jauh-jauh. Wait, tadi circle ke tengah agak. Harusnya Wineri masih masuk dikit sih. Antara kotanya masuk atau tulisan Winerinya yang masuk, ya setidaknya nggak jauh-jauh lah dari tempatnya BTR. Masih cukup enak untuk nahan Blue Zone atau untuk stay dulu dan memaksimalkan looting mereka di arah sekitar Wineri. Atau bahkan BTR kalau misalkan udah selesai di Wineri, mereka masih kurang lootingan, mereka bisa menuju ke arah AB atau ke arah yang lainnya, nggak tahu karena akhirnya kesorot. Gue baru bilang karena belum disorot, tapi kali ini udah mulai tersorot. Wineri masih ditempatin oleh Bigetron Red Aliens, belum ada perpindahan rotasi dari BTR. Mungkin mereka masih mencari beberapa vehiclesnya dulu kali. Iya, dari BTR juga bakal bermain lebih aman. Mereka juga kan di ujung circle, tinggal gerak dikit lagi dan depan dia itu emang area yang relatif kosong. Kebanyakan orang tuh suka nabrak ke arah Castle, ataupun ke arah Port Vostok, ataupun ke arah ujung-ujung Mount Kresnik. Jarang ada orang-orang yang nahan-nahan Dino Park ataupun di daerah Abbey. Jadi BTR tanpa kendaraan pun bakal cukup pede. Dan mungkin bakal ambil kendaraan nanti ketika sudah menemukan di daerah Abbey-nya, ataupun bakal perang dan rebutin mobil orang. Yang bisa dibilang free nanti ya diambil ya. Free se-free-free-nya ya. Mungkin gak se-free itu sih. Kan Tapi perang dulu. BTR dapat Dacia nggak ya? Kan kemarin kita udah ngebahas kan. Oh BTR iya. itu biasanya order Dacia terlebih dahulu sebelum mereka main di Vikendi. Biasa gitu ya, mereka kan nelponin ke pabrikin langsung Betul, ya. Gak pakai dealernya dealer. langsung. Gak pakai Oh, dealer, nggak pakai Pas. dealer, pabrik. Nggak, mereka udah punya kenalan di pabrik. Wah gila, orang dalamnya bener-bener dalam berarti Iya, ya. mereka tuh selain punya kekuatan individu ya, mereka juga punya kekuatan orang dalam. Wow, bisa order Dacia. Bisa order Dacia. Oke, kita lihat nanti pas disorot apakah BTR benar-benar menggunakan Dacia-nya. Setelah sukses melakukan order, satu mobil lewat menuju ke arah perbukitan di mana Chelsea akan melakukan regroup karena tadi mereka nge-split 2-2, tapi ada tembakan menuju ke arah Ernie dan tersungkur. Ada tembakan dari KOG dan berhasil mendapatkan Ernie. Apakah bisa langsung dipulangkan menuju ke arah lobby? Tapi kayaknya terlalu banyak ini deh, terlalu banyak tembok-tembok, terlalu banyak broken wall juga untuk nge-finishing seorang Ernie-nya. Jadi Iya. mungkin bakal dilepas karena tidak mendapatkan celah untuk memulangkan Ernie ke arah lobby. Kita Seenggaknya bakal dapat kali ini- info. Iya, seenggaknya minimal dapat info dulu untuk mempersiapkan di circle selanjutnya. Tapi dari tim KOG kali ini masih bertahan juga gempuran dari tim-tim lain. Eric juga lumayan ramai tadi ya di map, lumayan ramai menahan tim-tim lain juga. Jadi tim-tim sudah mulai ke center. Tofar, Villa, Jembatan Kara Castle tuh bener-bener numpuk parah banget. Better di pojok circle malah enak banget ya, kosong, sekosong-kosongnya kosong. Ya kecuali BTR udah mulai bergerak untuk ngambil ke arah seperempat circle-nya. Tapi sepertinya dari sinergi mereka bakal fight dengan tim KOG. Mendengar bunyi tembakan dari KOG ketika tadi KOG menjatuhkan pemain dari tim RRQ. Sudah mulai dikepung tempat yang dikontrol oleh tim KOG. Dan ada perang antara BTR dan juga Ulu bertemu kembali mereka. Swan sudah mulai disungkurkan dan langsungkah untuk dipulangkan karena mobil dari BTR juga akan dimundurin lagi ke arah Hollandnya. Bangunan Hollandnya, Bangunan Hollandnya, kipas Hollandnya. kipas Hollandnya, Betul, tapi kayaknya siap. Dacia-nya nggak datang Dev loh. Kayaknya nggak deh. Crispy Car tadi yang dipunya sama BTR. Oh sabar, gue lagi dapat teleponan kabar. Oke. Oh ternyata stok Dacia itu lagi habis Lagi sama habis. PO. Kemarin Spare partnya lagi susah. iya lagi susah. Jadi dari BTR katanya nggak apa-apa kali ini kita Crispy Car, tapi lain kali awas ya Crispy Car lagi katanya. Oke, kita lihat apakah besok orderannya bakal datang karena Vikendi hari ini hanya dimainkan sekali. Oh dihajar langsung pas nyampe rumah di HB dan Mavi. Bakal pulang ke lobby dan hanya berhasil menok satu player doang. Tapi kita bakal lihat dari tim Chelsea ini bakal langsung datang juga. Viru bakal langsung dihajar oleh dua orang. Tapi kan mereka bagikan keadaan through the window. Datang tembak dan Viru dapetin satu. Tapi Viru bakal knock juga dan harusnya bakal dipulangkan oleh MJ kali ini. Betul, untung masih ada body system yang bagus banget. Chelsea, dua pemain mereka kenok dan masih bisa diselamatkan. Pemain dari OR berada di arah dua rumah yang berbeda. Mereka melakukan split. Ini yang gue bilang, dari zaman weekdays dan super weekend. Split 2-2 di PMWL kurang begitu efektif. Bahkan BTR pun yang nge-split 3-1 terlalu jauh.
lebih dari 200 atau 300 meter mereka bonyok. Ya, ini di Vikendi ya, baik lagi. Yang punya center zone, yang punya compound, itu rajanya. Makanya semua orang itu tabrakan tuh memperebutkan compound. Betul. Nggak ada orang yang perang di Vikendi itu memperebutkan open field. Jarang banget. Gue jadi inget kemarin sih. Yang TSM nabrak compound tuh. Dar. Yang naik mobil terus Nok tiga. tiba-tiba hilang. Emang TSM ya, bukan tim lain ya? Itu TSM yang Oh. gerak. Yang tiga. TSM apa YND ya? Yende. Pokoknya kemarin deh. Yang ini nabrak. Yang naik mobil Dar. Dacia. Nok. 3 orang nok Iya. langsung. Terus sisa 1 kan. Terus dipus, hampir dibalikin lagi sama IND atau TSM gitu, gue lupa. Terus akhirnya masih bertahan 3 dari musuh yang mereka tabrak. Untung masih bisa nahan 3. Padahal 2 pemain yang ngapus pakai Dacia itu kenok. Kemarin tuh di weekend itu, inget banget gua. Aduh. Kali ini ada kejadian apa yang akan terjadi di weekendi. Karena gue yakin setiap harinya di PMWL pasti akan ada kejadian-kejadian unik yang lainnya. Betul, tapi balik lagi ya untuk beberapa pergerakan juga di awal-awal game itu banyak banget yang unik. Biasanya tuh Ulu itu unik tuh di awal-awal. TSM kalau lagi nabrak tuh bener-bener barbar banget nabraknya. Betul. Dan kadang-kadang ada beberapa tim-tim lain juga barbar di awal nih TSM nih. Lagi Baru lo bahas. Bentar lagi barbar nih mereka nabrak ke area lain nih. Nah, Tapi ini kayaknya udah naik mobil sih. Udah naik mobil sih. Apakah mereka bakal tabrak untuk ke arah tim Valdus atau mereka bakal muter lagi dan nabrak tim OR? Tapi sepertinya Secret malah yang tiba-tiba ngerusuhin Valdus pas Valdusnya lagi fokus ke arah TSM. Iya. Oke, TSM dibantu oleh tim Secret untuk waktu sementara ini. Dihajar. Ada tembakan-tembakan juga dari tim OR yang melihat ke arah tim TSM. Begitu bakal dari tim dari seorang scout juga menuju ke arah TSM yang kali ini sedikit terjepit oleh tim-tim lain yang memiliki compound ya. Baik lagi, tidak ada yang main di open field di daerah Vikendi kecuali open fieldnya itu masuk ke zona yang enak. Dalam arti, zona-zona awal harusnya nggak ada yang main di open field. Mungkin zona 4, 5, 6 baru akan ada orang-orang yang ngambil open field. Itu pun dengan fortingnya memadai dan juga posisi yang gampang ngelok ke arah lain. Selain itu harusnya skip, bakal ngambil compound. Betul. Luvanya udah ngambil di arah perbukitan. Oke, udah melihat tim Valdus juga, namun belum ada tembakan-tembakan dari tim RCS. Mereka hanya mengamati dari arah seberang, dari arah high ground. Belum ada tembakan pasti yang mereka tujukan ke arah tim Valdus. Bakal menahan posisi juga sementara waktu dari tim RCS. Menahan kali ini di daerah high ground ya. Seberangan dengan Valdus, kalau kenok pun gak bakal kenapa-napa sini. Jaraknya cukup jauh, RCS bakal rotasi dikit dan Valdus bakal menahan posisi mereka. Valdus lebih khawatir dengan TSM dibanding dengan RCS. TSM yang tepat di bawah mereka. Kalau bisa ngenokin tim Valdus itu mungkin bakal dihajar oleh tim RCS dan juga TSM sekaligus 2 tim. Tapi kalau dia ngenokin RCS nggak ada untungnya gitu. Benar. Ngenokin ya revive. Mending nge-fakein TSM-nya. Itu dia. Tapi sinergi nggak berubah loh. Mereka tetap ngelok ke arah tim KOG. Padahal mereka belum tahu nih di depan mereka tuh tim mana. Dan circle-nya kembali menuju ke bagian kiri dari arah Castle. Ini kalau T1 nggak keluar cepet-cepet nih, semua ujung jembatan yang bisa ke arah kiri tuh akan dijaga oleh tim-tim lain. T1-nya bisa bonyok. Kecuali circle-nya ke arah T1. Tapi kita bakal lihat dari T1 ya. Kalau ini sampai circle ke dia, semua tim akan nyerbu ke arah Castle. Dapatkah dia menahan gempuran segitu banyak tim? Itu pertanyaan pentingnya. Dan Box ambil rotasi lambat. Ya. Boxnya ambil rotasi lambat, bukan rotasi cepat yang mereka lakukan. Langsung nyebrang ke arah es batu, lewat ke arah seberang lagi, tidak menuju ke jembatan karena jembatan sudah masuk ke arah blue zone ya. Jadi mereka mengamankan rotasi yang aman-aman aja, yang nyaman-nyaman aja. Mereka rotasi yang aman-aman dan nyaman-nyaman aja. Betul. Karena yang nyaman gak selalu paling aman dan paling aman gak selalu paling nyaman. Betul, dan mereka sedikit mengamati daerah Monkresnik terlebih dahulu. Box ya. Iya, mereka ke Monkresnik dulu. Kenapa ya? Padahal Monkresniknya udah keluar dari zona loh. Enggak, biasa ya Box ya, terus ke tengah. Sekarang mainnya pinggir-pinggir banget. Takut kebalap kah poinnya? Ini yang tadi kita omongin loh. Kalau misalkan Box main dengan ritme baru, ritme yang tidak biasa mereka lakukan, itu malah ngubah gameplay mereka dan ngerugiin mereka sendiri. Kalau mereka nggak terbiasa dengan strategi itu. Betul. Agak unik sih buat Boxnya. Apakah mereka sudah mulai ketakutan atau enggak? Atau memang ini strategi asli mereka? Gue nggak tahu. Betul. Wah, double drop cuy dari supply. Box gaib gitu bilangnya. Wah, Yudu langsung ini tertarik. Double. Oh, nggak mungkin di Malaysia nggak kayak gitu cuy. Aduh, malah dia ketembak sama KOG. Double nih. Wah, ini dia nih. Enak banget buat tim Mega cuy. 2 supply di arah Villa.
2 loh masalahnya. 2. Ini Vira tadi kalau nggak salah ditempatin sama RRQ deh. Berarti Ditinggalin. RRQ pindah. Keluar dia, keluar Wah, cover field. rezeki mega coy. Rezeki Mega. Mega, Rezeki Mega takut Mega. nih. Kalau gue ngambil, ditembakin nggak ya? Karena 2 supply nih. Iya. Menggiurkan sih. Wah, Dipulangkan ternyata. Fredo. Kenapa Yudu ya di Grand Final kali ini ya? Betul. Ini bukan Yudo yang kita lihat di PMPLC Finals. Beda banget. Beda banget. Tapi Wah, DBS. DBS kali 4. DBS kali 4. Itu lu nembak dari arah Villa, itu nyampe sampai ke Zabava. Ya walaupun ya pelurunya DBS ini hampir sama kayak S12K. Tapi kalau shotgun scope 4 sih nggak rapet sih Flo. Iya sih. Nggak rapet sih. Tapi yang ini yang legit. Lebih gila lagi ya, M249 pakai Kali K8. 8. Nah ini Nggak boleh bisa. sih, ini boleh sih. Loh nggak diambil. Sombong amat. Sombong amat. Nggak pengen apa Robocop atau mereka udah Robocopan semua ya? Gue sih ngambil sih. Kalau gue sih gue ambil. Nggak, minimal yang tangga tuh, yang di Iya. antara atas sama bawah, itu kan aman kan? Seenggaknya kalau lu udah dapetin 1 set Robocop di badan lu, Pede. cek dulu lah. Cek dulu gitu. Walaupun nggak pengen lo ambil tuh vest dan juga helm 3-nya, seenggaknya lo cek buat weaponnya. Konsep ngelihat 1 mobil lagi. 2 Sugoi. mobil nih udah mulai dipantau. Pemain-pemain dari Yudu, apakah mereka bakal tetap untuk nabrak ke arah KOG Kita nih, atau zona mereka kemana bakal nih? wah ke situ lagi. Masih Castle loh. Ini kalau pentah kanan pas Castle. Tim-tim lain meninggoy sih, dihalangin pasti. oleh tim T1 ya. Tergantung. Lootingannya T1 bagus nggak? Harusnya oke sih. Karena kan skopnya kali 1 normal. Nah, tapi mereka tuh nggak turun langsung di Castle pas. Mereka tadi sempat looting baru masuk Castle, looting Oke, lagi. berarti mereka double looting harusnya. Double looting, dia harusnya lumayan oke, harusnya. Kecuali mereka emang lagi bau-baunya dah gitu. Bener. Dan Valdus juga cukup dekat dengan tim RCS. Sudah mulai mengintai, saling tahu satu sama lain. Namun belum ada beberapa tembakan-tembakan PDKT dari kedua tim ini. Hanya memantau-mantau saja. Apakah RCS akan ngecek satu pemain mereka untuk nyebrang? Ditumbalkan. Oh, 2 mobil tapi Crispy Car kayaknya bakal bergerak menuju ke arah sebelah kiri. Oh no, Sarah please don't do it. Itu Crispy Car dan ingin nyebrang jembatan di mana ada Valdus yang sudah mulai menunggu. Kita bakal ada tim RCS tampaknya mulai mendekatkan diri. Mereka tahu kok ada Valdus pas, mereka tahu. Mereka malah pengen perang sama Valdus karena nanti kita bakal ada RCS tampaknya terlalu terbuka. Betul. Gue bingung loh, RCS tahu loh ada Valdus tadi. Karena mereka udah di seberang tadi kan. Oh, flanknya terlambat. Lufanya datang dari arah Lufanya, belakang. iya. Dia terlambat datang tadi langsung di commit spray begitu aja. Nandi cicil. TSM join the fight dan Johnny pun cukup low. Untung Oke. tertutup. Masih ada beberapa kompon yang bisa menutup angle shoot dari arah TSM ke dikejar? arah Valdus. Dikejarkah kayaknya Lufa langsung keluar dari mobil mengeluarkan Uzi dan Jump shoot. tampaknya di atas dia langsung lompat ke bawah tapi 1 player tumbang, 2 player kah dan Ronnya gagal dapetin 1 korban dari tim Valdus. Valdus bakal menang dan bakal memulangkan Lufa ke arah lobby tapi Valdus bakal terhimpit oleh Blue Zone keempat kalinya dan harus bertahan dengan baik tapi Rata. RCS bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-16 kali ini. Setup dia kurang rapi sih tadi. Pas 3 temannya ada di arah jembatan, Lufanya sedikit terlambat ngeflanknya. Gue agak bingung sih dengan timing dari tim RCS tadi. Kan mereka tahu ada Valdus, tapi mereka terbuka banget tadi. Betul. Antara Lufanya yang terlambat atau temennya yang terlalu terburu-buru. Itu tuh tadi termasuk analisa gue. Ngomong apa sih? Udah mulai belepotan sepertinya ada beberapa spray juga dari TSM mendapatkan pendatang baru. Ada Box Gaming di sekitar mereka. Kiri mereka ada OR. Mau pilih yang mana terlebih dahulu tapi ternyata Chelsea yang bakal perang dengan tim Secret terlebih dahulu. Dan circle-nya keluar dari arah Castle, berarti mau nggak mau T1 harus keluar cepat sebelum mereka dihalang di ujung jembatan. Oke, kita bakal pergerakan dari tim-tim lain juga bakal langsung pindah mengingat tinggal 40 detik sampai zona bergerak. Dan beberapa tim kayak Box, kayak juga tim TSM, mereka cukup terhimpit oleh Blue Zone dan Box break di pulang ke arah lobby. Bintang dari Box dipulangkan ke arah lobby kali ini ya. Betul, pemain MVP mereka tadi sudah dipulangkan ke arah lobby dan sepertinya ada rotasi dengan Crispy Car. Commit spray dari G9 belum bisa meledakkan Crispy Car yang lewat. Masih bisa menuju ke arah kompon dan ke arah broken wall-nya. Sementara Scott diamankan oleh seorang clutch god dari tim TSM. Bakal Akan segera maju. di-push jendela yang sudah mulai dikeker. Tapi kameranya berpindah ke arah yang lain. Dan sepertinya Scout dipulangkan oleh clutch god menuju ke arah lobby. Dan sepertinya Jill sudah berhasil melakukan healing. Dia bakal menuju ke arah sebelah kiri. Tapi granat bakal dilempar, harus menahan push dari tim TSM. 3 pemain mereka sudah mulai maju. Dan Jinan juga sedang melakukan fight dengan tim Box Gaming. Luis tersungkur di balik batu. Sudah mulai terhimpit dan ada lemparan granat dari Neo. Pindah lagi ke arah lain. Ini 2 fight di arah yang berbeda. Berpindah-pindah fight-nya, pusing mau nonton yang mana. Iya, pindah kiri, pindah kanan, kita bakal pusing tapi kita bakal fokus ke arah drone kali ini yang bakal langsung fight antara OR tembak tapi nggak dapetin. Dimaling mau Crispy-Car ya. Dimaling dan dipulangin ke arah lobby. Kurang sakit apa lagi bos?
mobil diambil, tim dibilang ke lobby. Tapi tampaknya dari tim TSM nggak bisa lama-lama bersenang-senang atas kemenangan mereka. Mereka perlu pindah, depan mereka ada box juga. Oh, Valdus RRQ bakal fight. Close Combat masih berada di bagian luar. Dan Childs pun satu pemain mereka dipulangkan ke arah lobby kali ini. G9 sudah berhasil diamankan. Satu trade knock antara Valdus dan juga tim RRQ. Masih berada di bagian luar. Sementara Armjon bakal masuk ke bagian dalam. Kali ini harus menghadapi dua pemain dari tim RRQ. Martin juga sudah mulai melakukan follow up-nya. Menuju ke arah Broken Wall. Masuk ke bagian rumah secara bersamaan. Mereka berada di arah kompon yang berbeda. Masih berada di bagian atas. Beer 11 menahan dengan sabar push dari tim Valdus. Iya, kita bakal pergerakan juga dari tim Valdus dan juga tim RRQ masih menahan lemparan bom dilempar tapi belum mengenai target, tapi kita bakal dari Valdus bakal tembak di arah yang berbeda kali ini. Tampaknya kedua tim dari Thailand mulai bertarung menukar peluru juga. Betul, sementara Bir tetap menjaga di bagian tangganya. Armjon sudah mulai kelihatan, belum ada baku tembakan lagi yang terjadi. Mereka masih berada di bagian bawah. Ernie ada di arah luar. Kali ini bakal ada Uzi yang sudah mulai dipegang di arah tangan. Satu pemain, bahkan dua pemain berhasil diamankan di arah tangganya. Kontrol area yang tidak terlalu bagus dilakukan oleh tim RRQ. Ernie tersisa sendirian. Hanya ada Ernie yang masih berada di arah dapur masak telur sendirian. Kita bakal lihat ini dari pergerakan tim Valdus, tampaknya mereka memukul mundur tim RRQ. Harusnya mereka tahu Ernie di mana nih. Kalau Ernie sama naik mobil itu harusnya bisa dihajar. Tapi ini zona. Mereka masih masuk ke dalam lingkaran yang kelima. Iya, ujung zonanya. Ujung zona. BTR belum kelihatan untuk melakukan fight. Box Gaming udah mulai bonyok. Tadi ditembakin sama Valdus. Dan Mega pun terhimpit. Ada Valdus yang masih mengamati daerah sekitar mereka. Tidak ingin komponer ditabrak sama tim lain. Mega yang berada di sekitar sini juga bakal ditembak. Langsung Tomit begitu saja. Armjon mengontrol bagian pintu yang sudah mulai hancur. Melihat ke arah Mega terlebih dahulu. Ernie masih dalam rumah juga. Apakah dia bakal nge-HB di kartu Mega? Kali ini dia masih menunggu knock penambahan lagi ya. Dan kalau kita lihat di kill atau poin di sebelah kanan, BTR masih perlu mengejar 7 poin. Kedua tim belum mendapatkan kill sama sekali. BTR malah hampir nggak pernah tersorot game kali ini karena nggak pernah mendapatkan perlawanan sedikit pun dari tim lain. BTR cuma nahan di kompon mereka doang. Seperti yang lo bilang, tim yang mendapatkan kompon akan berada di dalam komponnya kalau zonanya masih belum kepental. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Bigetron kali ini. Sementara Valdus juga sudah mendapatkan kompon berada di pinggir circle yang ke-6. Blue Zone akan bergerak dalam beberapa detik lagi. Misil berhasil diamankan. Kali ini IND 420 OP. Dapetin satu pemain dari tim T1. Sementara dari Mega berhasil melakukan heal dan juga revive. Alright. Oke, kita bakal tembak masuk dari juga. Kita bakal lihat kali ini dari tim Valdus masih pengen memukul ke arah tim Mega, tapi Ernie masih menahan juga dalam rumah. Tampaknya belum ketahuan sama sekali, tapi Ernie mau nembak. Terlihat Ernie mau nembak, tapi kita bakal terjadi fight juga antara Valdus dan juga tim Mega. Belum lanjut lagi ya. Itu lo lihat warnanya Mega sama Ernie, itu yang sama. Yang satu biru tua, biru muda. Itu bukan biru, Pak. Itu apa? Hijau? Itu biru campur hijau. Iya, Tosca-nya itu. Wah, ditabrak dong dihajar bulunya. Men kali ini. Dihajar lagi tanpa ampun tim IND tampaknya. Tinggal satu. Terus terusan digeber dan BTR. BTR nembak juga. BTR mau nyuri kill tambahan lagi nih. Betul. Slayer tumbang, tinggal satu player lagi Snacks yang bertahan dan juga Kratos. Tinggal Chasin masih bertahan. Blue Zone pun mulai menghimpit dan ini Blue Zone yang ini udah gak bisa diselamatin loh tadi. Pedih banget, ini pedih banget. BTR pun langsung masuk ke zona, motong pergerakan mereka. Nyayur sih BTR nih. Betul, harusnya nyayur BTR-nya. Kecuali KOG-nya ngerusuh. Gak bisa itu lo di revive pun, lo gak bakal dapat limit buat nge-bandage. Waktunya itu gak bakal bisa buat nge-bandage dan sudah mulai di-drop semua heal yang dipunya oleh temannya. Ulu hanya menyisakan seorang Sin saja, sementara TSM akan menahan pergerakan dari T1. Satu sudah mulai knock dan satu orang lagi di arah luar juga berhasil di-pick off. Kali ini Yonjun bakal melempar granat ke arah broken wall-nya. Tapi Neo bakal pindah lompat ke arah sebelah kiri, masih menunggu timing. Lemparan menuju ke arah mana, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Galau dan sudah mulai lompat ke bagian depan. Namun Yonjun masih bisa selamat di dalam rumah karena ini terpisah oleh satu tembok tipis. Yonjun bertahan dengan AK-nya dan ada spray commit. Dan ternyata dimenangkan oleh seorang Neo. Tidak ada body system, tidak ada backup yang cepat kali ini. Namun jump shoot tipis dari Sidon berhasil memulangkan TSM ke arah lobby. Iya, kita bakal tinggal 8 tim tersisa kali ini dan juga 26 individu yang masih live. Tim yang juga kepulang ke arah lobby di posisi ke-9 pada kali ini. Dan kita bakal lihat BTR mendapatkan zona lengkap dengan 4 orang. Dapetin 5 kill juga kali ini. Box Gaming hanya satu player tersisa dan satu kill lagi. Akankah ini di game? Di pada BTR menyalip poin dari tim Box Gaming. Bisa, ini bisa banget. Dan BTR dapetin circle, dapetin satu korban lagi. Soap langsung terkena kepalanya, headshot. Belum ada finishing point, tapi nggak apa-apa. Setidaknya BTR tahu tim apa yang ada di dekat mereka. Betul, dari Box juga bertahan di ujung zona. Kalau sudah menghimpit dia bakal langsung healing juga. Kita bakal dari Pimai akan bertahan seorang diri. Kita bakal fokus ke tim SG dan juga tim T1 yang masih bertahan. Tembakan akar, tembakan oleh Serevi, tapi belum menemukan targetnya. BTR high ground menahan posisi mereka. Valdus juga bakal pernah dengan tim Mega, dihajar, dimajuin, tapi kenok satu persatu player dari tim Valdus. Dua kenok. Tinggal 2 lagi tersisa.
Kita bakal lihat kan ini dari seorang Velmot bakal maju ke depan, bakal sama-sama tumbang. Tinggal Armjon seorang diri dapetin satu, bakal dimajuin through the smoke, nembak one on one situation sama smoke Armjon, dan juga kali ini ada paradoks sama tembakan. Armjon menumbangkan lawannya di belakang lobby dan Armjon masih bertahan, tinggal satu lagi player tersisa. Betul. Healing. T1 bakal pulang. Wah, the next level play. Anti klimaks men. Habis dapetin satu pemain mega yang bolak-balik, terus tiba-tiba lagi mau healing ditembak sama Pimai. The real pelakor. Betul, the real pelakor dari Box Gaming. Last man standing bertahan hingga di top 6 dari Box Gaming. Tinggal menunggu pergerakan dari tim Mega. Dia bisa nyayur, mobilnya bakal ditabrak. Ini bakal di-forting ke depan. Bakal di-forting ke depan. Dan Mega pun mulai tumbang, tinggal Vexus seorang diri. Ada Crispy Car sih, tapi berapa lama dia bisa bertahan dengan kendaraan tersebut. Pimai bakal langsung turun, bakal langsung nge-prone. Wah, tepat enak di nih. sebelah tim Yudu. Lemparan bom berusaha mendapatkan point kill dari tim Yudu. Kalau dapat point kill sih, gila banget Pimai nih. Betul, tapi satu pemain BTR itu Zuxi lagi kenok, harus segera diselamatkan. Mereka terhimpit oleh Blue Zone. Kanan mereka bakal ada pemain yang bakal lewat dan ada free shoot dari arah Bigetron. Ryzen dengan komit melakukan fight get 36C dengan scope 6-nya. Langsung ditujukan ke bagian lower ground dan menghentikan langkah pergerakan dari Sinergi. Cukup low HP dua pemain dari tim Sinergi, tapi setidaknya mereka masih bisa melakukan healing dan bertahan. Blue Zone-nya pun berhenti. Blue Zone akan bergerak dalam kurang lebih 1 menit kurang. Sementara dari Luxi hanya menahan di bagian atas. Zuxi tidak akan bisa diselamatkan lagi karena terlalu jauh jaraknya dan terlalu open field untuk lompat ke arah bawah, dan akan memberikan damage kalau mereka lompat secara langsung, tidak step by step. Betul, kita bakal bertahan juga masih ya dari pergerakan tim-tim, dan Yudu Gang, tim di juru kunci masih bertahan juga sementara waktu. Zuxi bakal pulang ke arah lobby karena bleeding out. Vexa bakal tumbangan juga, tinggal 5 tim yang bertahan hingga sekarang ini. Pimai juga pulang di posisi kelima. Fix. Bersama dengan seluruh tim box ini, harusnya BTR dikit lagi bisa ngejar ke arah tim box. Betul, gaming. top 3 aja udah ngebalap. Top 3, iya. Top 3 aja udah ngebalap. Udah dong. Kan box cuma ngedapetin dikit. Enggak deng. Top 2. Nah, top 2 bisa kecuali top 3 dapat kill tambahan. Betul. Steal kill. Ryzen dapat steal kill. Yudu yang nge-knock, BTR yang ngambil. Ryzen tembak lagi, Manparang bakal tumbang, dan sini BTR Ryzen wah kena damage tapi perlu langsung healing. Oke, cukup kita tenang bakal lihat ternyata. dikit lagi 7 cara kill. rotasinya? Aduh, lagi nge-smoke mau dilempar ke depan, kena bokong teman sendiri. Atau healing kah? Apakah BTR bakal healing kah kali ini, kita lihat. Atau BTR pengen nambah poin kill aja. Wow. Oh enggak, dia lewat. Dia nabrak ke bukit ya. Dia bakal hajar ke arah tim KOG dengan smoke dulu. Betul, Luxi bakal ngebuka jalan. Aman. KOG nggak punya angle shoot. Luxi mungkin bakal ngehajar Yudunya dulu. Manparang tumbang lagi kedua kalinya. Betul, ini bakal flank ke arah kanan. Ini bakal melihat dan langsung aja ada spray dari tim Bigetron. Mendapatkan satu pemain, last man standing masih berada di balik Gracianya. Dan tersembunyi hanya Drex yang tersisa, ditembak langsung dengan menggunakan G36C-nya. Dan Bigetron berhasil mendapatkan tambahan pundi-pundi poin kill dan membalas poin dari Box Gaming. Microboy berhasil diamankan, tapi kali ini KOG bakal langsung melakukan push. 4 pemain mereka maju secara bersamaan. Ryzen bisa nyayur. Ryzen berada di bagian puncak. Super Ryzen akan beraksi, tinggal mendapatkan informasi di mana keempat pemain dari Box Gaming. Bertahan terlebih dahulu, Luxi masih bisa untuk melakukan revive. Belum ada lemparan utility dari tim KOG. Sementara Ryzen masih menunggu timing. So berada di bagian kanan dari angle-nya Ryzen. Belum ada kesempatan Ryzen untuk melakukan tembakan, tapi sepertinya Bigetron sudah mulai bisa mengontrol situasinya. Ryzen mulai mengeluarkan posisinya dan sudah memberikan cicilan damage menuju ke arah Boza, namun masih tertutup bukit yang ada di depan sana. Berarti kayak BTR nggak punya bom lagi sih. Kalau mereka punya bom, mereka bisa nempel ke arah tim KOG, ini bisa ngebalikin keadaan. Tapi sementara cukup imbang, tapi BTR kalah satu jumlah anggota dengan tim KOG ya. Kita bakal dari KOG juga masih bertahan lawan tim BTR. 3 anggota lawan 4 anggota. Ryzen naik ke arah yang lebih tinggi lagi. Hampir dapetin seorang Boza dan wah, Luxi yang naik ya. Oh iya, gue kira Ryzen, ternyata Luxi. Tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini Blue Zone yang ke-9, Blue Zone yang terakhir. Siapa yang bakal mendapatkan WBCD-nya? Hanya ada 1 aid kit yang dipunya oleh seorang Soap. Dan gue gak tahu ada berapa banyak aid yang dipunya oleh seorang Microboy ataupun pemain BTR yang lain. Dan bakal langsung komit melakukan sprint. Seorang terakhir dan akan tertumbang begitu saja. Last man standing dan winner chicken dinner untuk tim KOG. Tapi it's okay guys. Nice try. Nice try. Tetap BTR sekarang nomor 1. Sudah kembali ke posisi puncak untuk